Perjalanan Ardiansyah dan Syafa Zahira dihentikan paksa petugas kepolisian saat tengah mengantre di gerbang tol Bakauheni Selatan, Jalan Tol Trans Sumatera. Keduanya diringkus lantaran diduga hendak menyelundupkan sabu yang disimpan dalam mobilnya. Dari penangkapan ini, polisi mendapati sabu dalam 3 tas besar seberat 30 kg. Kedua pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat narkotika jaringan Malaysia Medan. Pengungkapan sindikat ini berawal dari penangkapan 2 pelaku lain sebelumnya. Kemudian dari pengembangan, polisi kembali mengamankan 3 pelaku di Jambi dan Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan ini memang ada keterangan bahwa itu akan dibawa ke Jakarta untuk barang-barang. Ketujuh pelaku sempat berhasil menyelundupkan narkotika ke Pulau Jawa hingga 4 kali pengiriman. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Yaitu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Prama dan sahabat RTV, selain informasi penangkapan sindikat peredaran narkotika di awal tadi, kami juga ada informasi terkait seorang pemotor yang tewas terlindas truk usai terjatuh saat hendak belok arah. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya itu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, di tengah pesta minuman keras, seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba menekam temannya yang seorang sopir beca motor. Ya, akibatnya korban menderita luka robek cukup parah di perut bagian kanannya. Inilah Aso, seorang sopir becak motor yang ditikam temannya saat sama-sama berpesta minuman keras di sekitar Jalan Tupai, Kecamatan Mamajang, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Aso tiba-tiba ditikam oleh si Jaya yang dikenal warga sebagai seorang juru parkir dan diduga pelaku tersinggung oleh ucapan korban. Akibat penikaman ini, Aso menderita luka robek di perut bagian kanan. Usai menikam korban, pelaku sempat kabur dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Kabupaten Goa. Polisi pun akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan pelaku dan menangkapnya. Pada saat kami mengamankan pengakuan tersangka, pengakuan pelaku, barang bukti telah dibuang. Tetapi setelah anggota melaksanakan penggeledahan, didapatkan barang bukti di dalam lemari, di mana barang buktinya itu masih ada berkas darahnya. Hingga kini, pelaku masih terus menjalani pemeriksaan penyidik untuk memastikan tidak ada faktor penyebab lain dalam penikaman tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Kita beralih ke informasi lain. Sebuah warung makan dan bengkel di kawasan Jatijajar, Depok, Jawa Barat hangus terbakar. Proses pemadaman api di lokasi kejadian sempat terkendala karena salah satu selang air dari mobil damkar mengalami kebocoran. Kota Depok, selang pada bocor. APD bobrok. APD pada bobrok. Video kebakaran ini viral di media sosial saat api membakar sebuah warung makan dan bengkel di Jalan Raya Bogor, Jatijajar Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran dengan sigap memadamkan api, namun upaya tersebut tidak maksimal karena selang air di salah satu unit mobil damkar mengalami kebocoran. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan yang digunakan sebagai warung makan serta bengkel. Api pun baru padam setelah 20 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Terus datanglah si itu yang tukang bakso, teriak ke sini. Oh, kebakaran. Gitu. Langsung kami ke situ. Dia apinya udah ini. Sudah
Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Kita ke kasus di jalan raya, diduga tak dapat mengendalikan kendaraannya. Seorang pemotor tewas terlindas truk di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kusma Tuban. Sementara polisi mengamankan sopir truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beginilah kondisi Lasem, warga desa Mentoso, usai tewas terlindas truk box di jalur nasional Pantura, tepatnya di Jalan Raya Tuban, Desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya, kecelakaan maut bermula saat kakek berusia 64 tahun itu melaju beriringan dengan truk box yang dikemudikan Muhammad Hasan, warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, dari arah Semarang menuju Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, korban yang hendak berbelok terjatuh dan masuk ke kolong truk box yang melaju searah di sampingnya. Akibatnya korban tewas seketika setelah terlindas roda belakang bagian kanan truk. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Guna mengusut penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Tuban langsung melakukan olah TKP. Mau nyebrang mungkin, mau nyebrang terus tengah dan bisa jadi ngerem dadak, belempang. Terus terlindas itu ya? Sempat terlindas karena jarak yang dekat, kemudian pengemudi sepeda motor ini sudah refleks ya, jatuh ke kiri dan tidak sempat menghindar, akhirnya terlindas oleh truk tersebut. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga mengamankan sopir truk untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara kasus ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk CSI, RTV. Kita beralih ke informasi lain. Dua kelompok pendukung perusahaan saling serang dengan senjata tajam, balok kayu hingga bambu di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menggerebek warung yang dijadikan tempat bermain judi kartu koa. Ya, informasi selengkapnya dan sejumlah berita lainnya kami hadirkan dalam Kilas Balik Sepekan. Dua kelompok pendukung perusahaan terlibat aksi saling serang di lahan kosong di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Mereka saling serang dengan senjata tajam, balok kayu hingga bambu. Akibat peristiwa ini, dua orang terluka terkena sabetan senjata tajam. Bentrokan berhenti setelah aparat Polsek Kembangan dan Polres Metro Jakarta Barat tiba di lokasi kejadian. Menurut polisi, bentrokan ini dipicu dari perebutan lahan seluas 5 hektar. Kedua kelompok sudah dimediasi polisi dan sepakat berdamai. Kedua belah pihak juga berjanji tidak akan beraktivitas di lahan sengketa sampai ada putusan hukum tetap dan putusan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Sejumlah petugas tim opsenal Polsek Padang Timur menggerebek warung yang dijadikan tempat bermain judi kartu koa di Jalan Dr. Sutomo, Kota Padang, Sumatera Barat. 4 pria yang tengah asik bermain judi kartu koa ini tak menyangka kedatangan polisi. Satu dari 4 pelaku bernama Nazarudin berusia 61 tahun merupakan bandar judi yang sekaligus pemilik warung. Nazarudin dan ketiga pelaku lain yakni Alfa, Hengki, dan Yudi langsung digelandang ke Polsek Padang Timur. Selain keempat pelaku, petugas juga menyita uang Rp190.000 dengan berbagai pecahan, 3 set kartu jenis ceki atau koa, dan 5 batu domino. Oke, sudah jelas? Jelas ya? Jelas apa yang mau ditanyakan? Baik, ya dengan demikian pemeriksaan perkara yang akan selesai, sidang tutup. Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Erin Tuah Damanik dalam amar putusannya menyatakan bahwa dakwaan terhadap Ronald Tanur tidak terbukti. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas.
Terdakwa sebelumnya dikenakan pasal terkait penganiayaan yang berujung kematian terhadap kekasihnya sendiri. Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2023 lalu di salah satu tempat hiburan malam di Surabaya Barat. Kala itu, kekasihnya ditemukan petugas keamanan telah tergeletak di lahan parkir dengan bekas lintasan ban mobil di tubuhnya. Korban pun dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pun mengundang sorotan tajam. Pasalnya, beberapa hari sebelum kejadian, korban di media sosialnya kerap mengeluhkan jika terdakwa pernah mengancam membunuhnya. Seorang mama terjepit di dalam badan mobil minibus usai terlibat kecelakaan. Mobil minibus miliknya ditabrak truk bermuatan ayam di Jalan Raya Tanagurah Barat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa ini terekam CCTV di lokasi kejadian. Sesaat setelah bertabrakan, minibus dan truk terseret hingga menyambar sepeda motor yang hendak keluar gang. Akibatnya 8 orang menjadi korban, 5 diantaranya mengalami luka berat. Selain karena berkendara dalam kecepatan tinggi, diduga pengemudi truk juga dalam kondisi mengantuk. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Seorang pria disangka maling karena tak sadar salah membawa sepeda motor milik orang lain. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara menjadi korban malpraktek hingga meninggal dunia saat operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Polres Depok masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa dokter yang melakukan sedot lemak dan pemilik klinik kecantikan. Tak ada aktivitas yang tampak di klinik kecantikan di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat ini. Pasca meninggalnya selebgram asal Medan, Ella Nandasari Boru Hasibuan, usai melakukan sedot lemak di klinik ini. Polisi pun telah memeriksa 2 orang saksi, yakni dokter yang melakukan penindakan serta pemilik klinik. Dari hasil pemeriksaan, sedot lemak melibatkan 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Sebelumnya, korban melakukan sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Namun saat proses berlangsung, pembuluh darah di salah satu lengan korban pecah dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Margonda. Namun naas, nyawanya tak tertolong. Saya juga belum mendalami sampai situ. Yang jelas dokternya menyatakan itu sedot lemaknya di lengan kiri dan lengan kanan. Gitu ya. Nah, yang satu lengan berhasil, yang satu lengan begitu diambil ternyata ada masalah. Kelalaian itu kita masih dalamikan, prosedurnya ada. Jadi yang kita lakukan nanti adalah melakukan pengecekan, pertama perizinannya, yang kedua kapabilitas dokternya bagaimana. Jadi dokternya ini apakah punya sertifikasi melakukan itu, apakah dia memang dokter bidangnya khusus di bidang itu nanti akan kita dalami dan akan kita periksa secara resmi. Jenazah Ella telah dimakamkan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Namun jika dibutuhkan, pihak kepolisian nantinya bisa saja membongkar makam untuk kepentingan forensik. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Ya sahabat, tingkatkan konsentrasi Anda saat akan mengemudi. Di Padang, Sumatera Barat, seorang pria disangka maling karena salah membawa sepeda motor. Pria ini membawa sepeda motor milik orang lain dari sebuah parkiran rumah sakit. Motor yang dibawa pria ini memang memiliki jenis dan warna yang sama dengan motor miliknya. Seorang pria terekam kamera CCTV membawa satu sepeda motor dari parkiran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil, Padang, Sumatera Barat. Tak lama kemudian, pria itu kembali ke parkiran motor rumah sakit dan mendekati motor lainnya.
Belakangan pria ini sempat disangka maling, namun rupanya ia kembali lagi karena salah membawa motor orang lain yang mirip dengan motornya sendiri. Korban yang merasa motornya hilang sempat melapor ke Polsek Padang Timur. Polisi pun langsung memeriksa CCTV parkiran rumah sakit dan mempertemukan kedua pemilik sepeda motor itu. Pria itu pun mengaku tidak ada niat mencuri, namun keliru saat membawa sepeda motor keluar dari parkiran. Motor yang tertukar itu memang memiliki warna dan jenis yang sama. Jadi setelah dia menyadari bahwasanya motornya tertukar, yang membawa ini kembali lagi ke M Jamil Padang dan dilakukan melalui tukang parkir dan security di M Jamil Padang. Dan pada saat di Satpam atau security memberitahu ke tim kami di lapangan yang saat bersamaan juga berada di Polsek. Kedua motor itu kini sudah berada di pemiliknya masing-masing. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir damai. Dari Padang, Sumatera Barat, Joabdi Nursyah, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, bersama-sama melakukan pelanggaran dengan menerobos jalur bus Transjakarta. Padahal kita lihat bersama di sini jalur utama dari kondisi tersebut ini tidak dalam kondisi macet ataupun tersendat ya. Meskipun tersendat ataupun macet, tetap tidak diperbolehkan kendaraan umum lain atau kendaraan pribadi lain melewati jalur bus Transjakarta. Jadi kita harus melewati jalur yang memang sudah disiapkan untuk kendaraan masing-masing. Kalau ini kan jalur bus Transjakarta memang diperuntukkan untuk bus Trans dan sangat berbahaya sekali bagi pengendara selain pengemudi bus Trans yang melintasi jalur tersebut. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Saya itu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.